Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini satu informasi yang disampaikan oleh beritaseluruh.com yang mana informasinya yaitu tentang pengangkatan honorer non-ASN. Benarkah tenaga honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun 2023? Pertanyaan ini Bapak Ibu dijawab langsung oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Bapak Ibu, apa kira-kira jawaban dari Menpan RB? Ikuti informasinya. Tenaga honorer kini sedang harap-harap cemas menantikan kebijakan pemerintah soal penghapusan tenaga honorer tahun 2023 tahun ini. Pemerintah sendiri memang akan menghapus semua tenaga honorer di Indonesia pada tanggal 28 November 2023. Nah, Bapak Ibu, ini suatu hal yang wajar kalau seandainya Bapak Ibu honorer harap-harap cemas karena memang isu penghapusan honorer di tanah air bukan hanya cerita, namun faktanya sudah beberapa instansi di masing-masing daerah memberhentikan honorernya. Walau ada juga sebagian daerah, provinsi, kabupaten, kota yang masih memperpanjang SK atau surat keputusan pengangkatan honorernya untuk bisa bekerja di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, pemerintah sendiri tidak tinggal diam akan nasib tenaga honorer, di mana sudah ada beberapa kebijakan untuk masalah penghapusan honorer tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu, pemerintah bukan tinggal diam atau tidak tinggal diam dalam arti pemerintah selalu berupaya untuk memperjuangkan nasib honorer ini. Nah, tentunya di sini pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Salah satu opsi solusi yang ditawarkan pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer semuanya menjadi aparatur sipil negara. Hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas yang masih melakukan rapat intens dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam hal ini adalah DPR. Dari rapat tersebut, pemerintah akan mengambil 3 opsi kebijakan bagi para tenaga honorer yang terdampak penghapusan tersebut. Nah, apa kira-kira 3 opsi kebijakan ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Opsi pertama adalah mengangkat semua tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi aparatur sipil negara yang dimana akan memberatkan anggaran pemerintah pusat dan anggaran pemerintah daerah. Nah, tentunya kalau spontan atau sekaligus diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil, maka jelas anggaran penggajian atau anggaran biaya gaji daripada honorer itu ketika diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu sangat besar. Nah, ini adalah opsi pertama, dan seterusnya adalah pemerintah mempertimbangkan satu hal anggaran. Seterusnya opsi yang kedua adalah memberhentikan seluruh tenaga honorer yang pastinya akan menjadi mimpi buruk semua honorer. Nah, di sini Bapak Ibu ini bukan satu solusi ya, karena memang apabila seluruh honorer ini diberhentikan, tentunya tidak mendapatkan pekerjaan dan sulit mendapatkan pekerjaan di tempat lain atau di instansi lain. Maka jelas ini bukan meringankan masalah, tetapi akan menambah masalah. Tentunya masalah yang muncul adalah masalah pribadi honorer karena sulit atau tidak ada pekerjaan, demikian dengan ancaman ekonominya. Opsi yang ketiga adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan skala prioritas dan selektif dari instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, hal ini juga artinya pengangkatan honorer tidak spontan atau tidak sekaligus tetapi bertahap. Itulah yang disebut dengan sesuai skala prioritas. Pastinya
dari ketiga opsi yang akan diambil akan berjalan tahun 2023 ini. Mengingat penghapusan tenaga honorer memang akan diberlakukan pada tanggal 28 November 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ini sudah bulan Januari, menjelang pertengahan bulan Januari 2023, menunggu November ini ya kurang lebih 10 bulan lagi, maka semua honorer tidak ada lagi di instansi pemerintah. Nah, tentunya hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan di atas tadinya bahwa pemerintah tidak tinggal diam, ya. Pemerintah sendiri tidak tinggal diam akan nasib tenaga honorer, di mana sudah ada beberapa kebijakan untuk masalah penghapusan honorer. Nah, artinya kita yakin bahwa pemerintah sekarang bersama dengan DPR RI sedang memikirkan kira-kira solusi apa yang akan ditempuh ya dengan tiga opsi ini. Ya, apakah diangkat semuanya sekaligus, ataukah diberhentikan semuanya, dan ataukah diangkat sesuai dengan skala prioritas. Kemudian pastinya dari ketiga opsi yang akan diambil akan berjalan di tahun 2023 ini. Mengingat penghapusan tenaga honorer memang akan diberlakukan pada tanggal 28 November 2023 tahun ini. Dari ketiga opsi tersebut memang keuntungan dan kekurangan masing-masing. Artinya ada keuntungan dan ada kekurangan masing-masing. Para tenaga honorer tentu menginginkan opsi pertama atau juga opsi ketiga, dan tidak akan mengingini opsi kedua yang akan merugikan semua tenaga honorer. Karena memang opsi kedua bukan solusi penyelesaian. Malah, jika pen kedua, ini akan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat dan pada pribadi honorer sendiri. Selain masih punya masalah dan belum menemukan solusi yang tepat, pemerintah juga masih mempunyai masalah baru akan tenaga honorer. Masalah tersebut akan soal data tenaga honorer yang dinilai Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB masih tidak sesuai data sekarang dengan sebelumnya. Contohnya saja, data tahun 2005 total ada 800.000 tenaga honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa mengikuti tes. Tapi ketika didata ulang, ternyata datanya naik 11 kali lipat dan tidak sesuai dengan data tahun 2005 tersebut. Maka dari itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat surat edaran Menteri Pan RB dengan nomor B-M.SM.01.00/2022 sudah melakukan pendataan kepada seluruh non-aparatur sipil negara yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini data memang sudah masuk, tapi masih saja ada data yang berbeda-beda. Maka dari itu, Menpan RB akan tetap melakukan audit ulang kepada nama tenaga honorer yang diusulkan dan didata oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya kirim surat ulang untuk Pemda dalam hal ini, Gubernur dan Bupati, Wali Kota untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Setda yang bertanggung jawab mutlak atas data yang masuk, ucap Azhar Anas. Nah, poin terakhir Bapak Ibu ini menjelaskan ke kita bahwa memang ada kesungguhan dan keseriusan pemerintah melalui Menpan RB dalam hal memperhatikan nasib honorer dengan usulan surat tersebut dengan mendata ulang atau melakukan audit terhadap keberadaan data honorer yang ada. Jadi, inilah jawaban Menpan RB Bapak Ibu terhadap informasi yang beredar bahwa honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Maka jawabannya ini salah satunya yaitu telah menyampaikan 3 opsi penyelesaian honorer yang seterusnya akan menyurati para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan audit data yang telah dilakukan sebelumnya melalui proses pendataan honorer non-ASN lewat aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Demikian informasinya, tentu hal ini akan kita tunggu informasi berikutnya tentang hasil informasi ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.